Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Persilakan ya, Muhaimin pidato. Anies tak pandang Wapres sebagai ban serep. Ini nyindir siapa sebenarnya begitu kan ya? Nyindir wakil Pak Jokowi atau siapa begitu kan? Jadi memang benar bahwa Dwi Tunggal itu saling melengkapi begitu kan ya. Capres dan Wapres itu, Capres Cawapres itu saling melengkapi begitu kan ya. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda begitu. Sama rata mereka begitu kan. Saling melengkapi satu sama lain. Ya, Anies Baswedan dengan Caimin ini Dwi Tunggal begitu kan. Saya salut sekali begitu ketika seorang wakil presiden bisa berpidato dan bahkan seorang capres mempersilahkan, ya silahkan ya sebagai seorang cawapres mereka mempersilahkan bahwa bagaimana ya pidato-pidato yang kemudian diambil begitu kan ya, dipersilahkan dan diperintah oleh Anies Baswedan kepada Caimin di situ begitu kan, mempertandakan bahwa apa yang terjadi selama ini di masyarakat yang katanya dianggap wakil presiden itu ban serep ternyata tidak begitu. Bagi Anies Baswedan tidak begitu kan. Dia coba Pak Ganjar yang maju, terus kemudian Prabowo yang maju begitu kan. Menandakan hal yang terjadi selama ini adalah bahwa kecuali Anies Baswedan wakilnya yang maju begitu kan. Ini luar biasa loh begitu kan. Saling menggelengkapi satu sama lain begitu kan ya. Saya baru hari ini yang kelihatan sekali bahwa Anies Caimin begitu kan ya, yang kemudian Caimin lah yang berpidato begitu kan. Dari dulu sebagai capres cawapres pasti cawapresnya terlebih dahulu begitu kan. Jadi saya semakin mantap sih mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan ya, semakin yakin bahwa Dwi Tunggal perubahan kepada bangsa kita saling melengkapi satu sama lain, disitulah peran penting seorang capres cawapres mereka begitu. Jadi saya semakin mantap ya, dan hari ini saya katakan bahwa ya saya sejatinya sudah mantap mendukung Anies Caimin begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini sudah meyakinkan kepada jutaan orang begitu kan bahwa seorang cawapres itu bukan ban serep di situ. Jadi kita lihat saja begitu dengan yang lain begitu kan ya. Karena pada hakikatnya yang lain itu banyak masih dorong-dorongan, masih ingin menguasai sana sini dan sebagainya begitu ya. Ini ya. Persilakan Muhaimin pidato. Anies tak pandang Wapres sebagai ban serep katanya. Warga PKB dan itu pasti bangga lihat momen ini ya. Benar-benar difungsikan. Mantap ya. Lebih pada Muhaimin itu fakta katanya ya. Cukup sudah hampir 5 tahun punya ban serep yang sekali ngomong tentang pisang. Ya kita lihat saja begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bukan muncul setiap 5 bulan sekali, bukan muncul 3 bulan sekali begitu kan ya. Ini bahkan sebelum Anies Baswedan saja begitu kan, belum terpilih saja ya, Anies Baswedan sudah mempersilahkan Caimin untuk berpidato, memberikan kesempatan ya sebagai bentuk bahwa capres cawapres itu adalah Dwi Tunggal di situ begitu, bukan ban serep kok begitu kan. Itu sudah menandakan bahwa harkat dan martabat sebagai seorang koalisi perubahan itu benar-benar nyata dan meyakinkan bahwa Anies Caimin ya membawa perubahan kepada masyarakat Indonesia semuanya begitu kan. Jadi bayangkan begitu kan, apa yang masih kita ragu terhadap Anies Baswedan dan Caimin? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Maka saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang terjadi selama ini ya spekulasi di luar sana biarkan mereka begitu kan. Yang penting Anies Caimin itu sudah memberikan harkat dan harkat martabat sebagai seorang cawapres di situ begitu kan. Jadi inilah kalau fungsinya sama ya, saling melengkapi satu sama lain, bukan saling yang menguasai di situ begitu kan. Jadi sampai hari ini memang benar-benar ada sesuatu yang kemudian saya semakin mantap memilih Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu ya. Bahkan persilakan Muhaimin pidato. Anies tak pandang Wapres sebagai ban serep ya. Sikap calon presiden Anies Baswedan yang mempersilakan cawapresnya Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk menyampaikan pidato usai pengundian nomor urut Pilpres di 2024 membuktikan ya pasangan ini saling melengkapi. Anies seolah ingin mengatakan bahwa ya pandangan bahwa cawapres hanya dijadikan alat untuk memperkuat elektabilitas dan popularitas calon presiden saja. Tetapi terlebih dalam proses menentukan wapres yang kerap diwarnai politik transaksional, bahkan wapres cuma dianggap penyandang dana saja begitu kan.
Bahkan juru bicara Anies Baswedan enggan Putra Fedrian ya, Angga Putra Ferdian mengatakan Anies tidak menempatkan Caimin sebagai ban serep. Anies justru menunjukkan bahwa capres juga memiliki peran yang sangatlah penting di situ begitu. Paham kan sekarang begitu kan? Semakin orang banyak yang kemudian Anies mempersilahkan cawapresnya untuk berpidato, itu semakin pula menandakan bahwa Anies Baswedan itu tidak hanya mengambil sikap sebagai otoritas menjadi sebagai seorang ya calon presiden, tapi bagaimana mungkin begitu kan ya di Kak Ganjar, di Pak Prabowo begitu, seperti Gibran dan Pak Mahfud MD, apakah nanti kalau menang apakah dijadikan ban serep begitu kan ya? Kita lihat saja begitu, karena dikendalikan oleh seorang partai. Kalau semuanya dikendalikan seorang partai, maka kemudian seorang presiden ya sebagai petugas partai, siapapun itu harus patuh. Ya buktinya Pak Jokowi kok begitu kan ya, dicap sebagai petugas partai, ya patuh di situ. Sedangkan Ma'ruf Amin ya muncul 3 bulan, muncul 5 bulan, bahkan 1 tahun tidak pernah muncul begitu. Tiba-tiba muncul ngomong pisang begitu kan. Ini di mana logikanya begitu kan? Ya peran penting sebagai cawapres itulah yang harus kita berikan momen di situ begitu kan. Biar apa? Biar ada dampak bahwa sebagai seorang cawapres itu punya setara dengan sebagai presiden begitu kan ya. Seorang wakil itu setara dengan presiden begitu. Jadi Anies Baswedan itu relatif sangat mementingkan di situasi ya politiknya di situ begitu kan. Ya tidak hanya digunakan untuk menaikkan elektabilitas ya, menyumbang suara dan sebagainya, tidak di situ begitu. Bahkan ya pasangan Amin Muhammad adalah dui tunggal sebagai kerjasama api untuk menuju Indonesia yang adil makmur untuk semua. Menurutnya ya Caimin juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB adalah seorang politisi yang kemampuannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Caimin punya pengalaman di MPR, DPR, dan eksekutif yang rekam jejak yang akan saling melengkapi Mas Anies sebagai presiden. Tandasnya begitu kan ya. Itu sudah jelas mereka begitu kan ya. Anies Baswedan ya santai-santai aja kelihatannya di situ begitu kan ya. Momen di situ begitu. Dan bahkan senyum-senyum di situ begitu menunjukkan bahwa ya Anies Baswedan dipersilahkan ya, mempersilahkan ya Caimin ya sebagai wapresnya begitu kan ya, berpidato di situ begitu. Ini sangat luar biasa sebagai presiden loh begitu. Saya baru kali ini begitu kan ya, ada seorang calon presiden dan wakil presidennya ya yang dipersilakan untuk berpidato begitu kan. Bukan Anies Baswedan tidak bisa, dia bisa, tapi lebih menghormati bagaimana ya kedudukan antara capres cawapres itu sama di mata Anies Baswedan. Inilah benar-benar demokrasi begitu kan. Lihat saja Pak Jokowi ingin menguasai seluruh menteri, ingin menguasai sana sini, sehingga ruang lingkup sebagai seorang cawapres ya kayak Ma'ruf Amin 3 bulan baru muncul begitu kan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.